Tresta Ketu Cikitana, Raja Kasih yang wiryawan, tabah perkasa. Juga prajurit Kunti Boya dan Saibya adalah orang-orang terkemuka. Yudamanyu yang kuat, Utamuja yang wirawan, juga putra Subadra, putra-putra Drupadi, semuanya adalah pahlawan kereta yang besar. Ketahui juga O Dwijati Utama, pemimpin-pemimpin tentaraku yang paling terkemuka. Aku ingin menyebutkan namanya sekarang juga. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari bernyanyi saat mengingat Yang Widi. Mari menari saat memuja Yang Widi. Dengan melodi suci sujati di hati, tari nurani melukis aksara suci. Kami bernyanyi sambil Pemirsa HiTV, Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya, Diah Parisia. Kita awali dengan Wartam Goes to School, dilanjutkan dengan kelas plus mengenal buku dan sekilas tentang Pura Samuan 3. Selamat menyaksikan. Kami bernyanyi sambil memuja Yang Widi. Kami menari untuk menyembah Yang Widi. Dengan melodi suci persembahan hati, tari nurani mohon ampunan Yang Widi. Dengan melodi suci persembahan hati, tari nurani mohon ampunan Yang Widi. Pak Agus Budiatnyana. Ya, Nah, dalam program Wordcast kali ini kita ingin tanya-tanya nih seputar Pura Samuan 3. Bisa cerita sedikit nggak Pak tentang sejarah pura ini, bagaimana pura ini, dan termasuk kategori pura apa? Pura Samuan 3 itu klasifikasi pura kahyangan jagat ya. Jadi awalnya pura ini bernama Pura Gunung Guak. Nah, pada waktu pemerintahan Raja Dharma Udayana terjadi pergelokan jadi antara sekta-sekta yang kemudian berkembang di Bali. Ada Bhairawa, kemudian ada Boda, ada Brahmaisme, kemudian ada Siwa Siganta, ada Ganapati, ada Waisnawa, dan lain sebagainya. Ini menimbulkan beberapa konflik di Bali. Nah, atas permintaan dari Raja Dharma Udayana, kemudian hadirlah untuk Kuturan mencari benang merah dari setiap ajaran-ajaran sekta yang berkembang di Bali. Nah, untuk melaksanakan itu dipilih Pura Gunung Guak ini sebagai tempat untuk melakukan samuan, sehingga menghasilkan 3 keyakinan yang mendasar, yakni Brahma, kemudian Wisnu, dan terakhir itu Siwa. Karena itulah kemudian hari Pura Gunung Guak ini dikenal dengan nama Pura Samuan 3. Tentu setiap pura punya ciri khas dan keunikan, seperti letaknya dekat laut atau gunung. Nah, apa sih keunikan yang bisa kita temukan di Pura Samuan 3? Pura Samuan 3 keunikannya banyak ya. Selain dari bentuk puranya yang terdiri dari 7 mandala,
ada sebuah tradisi yang namanya Siat Sampian. Jadi tradisi ini hanya dilaksanakan oleh Permas dan Parekan yang memiliki kewajiban melaksanakan swadharma atau tugas di Pura Samuan 3. Kita sebagai pemedek itu tidak diizinkan untuk melaksanakan Siat Sampian ini. Nah, kemudian ada lagi tradisi sebelum Siat Sampian itu mengombak-ombakan, ada gerakan lampiok yang ini dilaksanakan oleh para Permas. Bisa kita lihat pakaian Permas itu kebayanya berwarna putih, kemudian kainnya itu berwarna hitam, sedangkan Parekan udang, baju, saput, dan kainnya itu berwarna putih. Hanya merekalah yang berhak kemudian melaksanakan tradisi ini. Nah, tradisi Siat Sampian ini sebenarnya adalah representasi bagaimana Dharma itu melawan Adharma. Jadi jejahitan sampian yang setelah dipergunakan sebagai persembahan atau ritual di Pura Samuan 3 itu dikumpulkan oleh Permas dan Parekan. Setelah itu melaksanakan persembahyangan di Mandala Batan Manggis namanya. Setelah melaksanakan persembahyangan di Mandala Batan Manggis, kemudian melaksanakan Nampiok. Setelah Nampiok melaksanakan ombak-ombakan. Setelah itu barulah melaksanakan Siat Sampian. Jadi bertempur dengan jahitan sampian ini. Dan sampian ini dalam beberapa penelitian merupakan simbol dari cakra yang merupakan senjata dari Sang Hyang Wisnu. Saya tertarik nih dengan model Permas sebagai bentuk abdi atau penaya di Pura Samuan 3. Ya, untuk Permas dan Parekan ini adalah model yang sangat elegan, kemudian yang sangat baik untuk diterapkan di sebuah tempat suci ya. Jadi selain melatih kesadaran, kemudian sada atau keyakinan umat, di dalam pelaksanaan ritual, melaksanakan puja wali itu jadi lebih ringan. Dan ada sisi tanggung jawab yang kemudian diemban, dilaksanakan dengan penuh. Bagaimana seorang Permas dan Parekan ini mampu kemudian melaksanakan kewajiban dari sebelum puja wali, pelaksanaan puja wali, nganyarin sampai penyindeban. Nah, ini sebenarnya perlu diorganisir lagi ya, agar Permas dan Parekan bukan hanya menjadi sebuah kekuatan di pura, tetapi juga menjadi representasi dari kekuatan fundamental untuk semangat spiritual. Oke, terima kasih Pak Agus. Dan terakhir nih Pak, pesan bagi anak milenial. Kalau kita tarik Samuan 3 ini bagi anak milenial sekarang, bagaimana sih tafsiran Bapak? Apa sih yang bisa kita petik dari Pura Samuan 3 ini Pak? Ya, yang dihasilkan 3 tadi ya, Brahma, Wisnu, Siwa sebagai utpati, kemudian penciptaan, ada stiti pemelihara, kemudian terakhir ada pralina, peleburan. Jadi kita mencoba untuk membuat sesuatu terobosan baru untuk generasi muda dimanapun berada, harus memiliki pikiran-pikiran yang kreatif, ide-ide yang cemerlang. Kemudian setelah ada ide itu dikembangkan. Pada saat pengembangan itu ada stitinya di sana, pemeliharaan semangat. Dan terakhir pralina itu adalah meniadakan seluruh pikiran-pikiran buruk, pesimistis untuk kehidupan, dan yang paling terpenting adalah mempralina kebodohan. Oke, terima kasih Pak Agus dalam podcast kali ini. Ya, sama-sama. Basic namanya dharma apapun agamanya dan dharma negara. Jadi sesuai dengan keadaan agamanya yang benar, katakan benar. Ya. Kemudian Pancasila kita implementasikan di sana. Dengan Pancasila kekuatan bangsa harus semakin kuat. Ini kita ingin harapkan dari para pemimpin kita. Maka itulah yang terpilih sekarang ini Mentam dan Jen. Dia ingat dengan Loreng Kopassus ini. Loreng ini ibarat kebinekaan, many colors. Orang di balik itu. Mudah-mudahan kita ingat.
kita jumpa lagi dalam Hot High TV on the Spot. Kali ini Amil Laksani, Mia Gandewa, Pak Dayuh Kramayuda dan tim Wartam lainnya berada di Tampak Siring, tepatnya di TK Negeri Pembina Kecamatan Tampak Siring dalam program Wartam Go to School dengan kegiatan mendongeng, makna di balik warna, kidung hinduni, dan yoga ceria. Nah, seperti apa serunya tim Wartam dalam kegiatan ini? Kita ikuti dalam jelajah tanpa kata, menganyam mozaik budaya. Yeay! Anjali tangan semua di depan dada, jatuhkan ke depan. Nah, bagaimana sikap yang baik untuk mengucapkan doa Om Swastiastu? Ya. Terima kasih semuanya. Om Swastiastu. Semoga kita semua dalam lindungan ide Sang Hyang Widi Wasa. 1, 2, 3. Kalau kau suka waktam tepuk tangan. Kau suka waktam. Kalau kau suka waktam tepuk dada. Tepuk dada. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan ya. Nanti ranting-rantingku nanti bisa patah. Jadi kamu nggak boleh diam di pohonku. Nah, pohonnya itu sangat jahat ya. Pohonnya sombong. Ternyata ia tidak memberikan kenari yang si kecil itu berteduh di bawah pohonnya. Lalu tiba-tiba, tahu nggak siapa yang datang? Ya, yang datang itu si Lucung. Tahu Lucung nggak? Tahu Lucung nggak? Mana lagi ini? Cerdas mewarnai untuk anak ini. Ayo kita bilang siapa orangnya. Nah, di dalam buku ini adik-adik sudah ada sikap Om Swastiastu. Nah, di sampul ini ada adik yang cantik. Ini ada kakak yang ganteng. Mencakupkan tangan di depan dada, sudah bisa lihat sikapnya yang baik. Lalu tersenyum, tidak boleh cemerlang ya. Tersenyum memakai bunga jempol. Yang laki-laki memakai apa? Memakai udang ya. Memakai kamen apa? Kamen, sapot ya. Yang perempuan memakai apa? Kamen, selendang atau senteng ya. Halaman selanjutnya, ada apa ini adik-adik? Wangen ya, pintar semuanya ya, sudah tahu ya. Sebagai sarana muspe dengan sikap tangan. Kegiatan ya, cangkupkan tangan di depan dada ya. Kita mulai, tarik nafas, cangkupkan kedua tangan ke atas dari samping. Pandangan ke atas, hembuskan nafas, cangkupkan kembali tangan ke depan dada turun. Kita lakukan sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan nafas, kembali tangan ke depan dada. Kita
pencerahan umat Hindu. Kita bergerak di 4 bidang, itu pendidikan, pencerahan, penelitian, dan sosial pegelaran. Untuk itu disahkan oleh Pak Dayo sebagai redaktur kami, redaktur pelaksana. Kesannya sangat luar biasa, di samping juga memperkenalkan sejak dini ke anak-anak, walaupun di sekolah dapat bercerita, mendongeng kayak tadi nih luar biasa gininya ya, bagus sekali. Mudah-mudahan nanti ke depannya Wartam ini dalam kerjasamanya berlanjut. Di samping itu juga semoga Wartam semakin jaya. Terima kasih Bu. Sawar-sawar tam jendela Hindu Dharma, membuka mata untuk menangkap makna, mengungkap rasa lalu menuntun jiwa. Sudah saatnya Wartam penuh pesona, busukkan dada menjadi warta merah. Kini waktunya Wartam penuh pesona, menjaga citra jiwanya Hindu Dharma. Tiba masanya Wartam jadi pesona, sebagai arah para Hindu milenial. Kabar gembira bagi Anda yang punya jiwa bersaing. Dasawarsa Wartam membuka peluang untuk Anda berkompetisi mengikuti lomba Dharma Wacana, lomba esai Hindu, dan bagi putra-putri Anda, siswa-siswi Hindu, ikuti lomba Smart Coloring Ikon Hindu berhadiah jutaan rupiah. Ayo ikuti lombanya, jadilah yang terbaik, dan rebut hadiah jutaan rupiah. Adik-adik Swindu, siswa-siswi Hindu, mari ikuti lomba Coloring Wartam Era mengenal 16 ikon-ikon Hindu. Tersedia di butik buku Hindu Wartam. Kalian bisa mewarnai 2 halaman untuk diikutkan lomba. Warna rapi, serasi, dan kreatif. Ayo ikuti lombanya, pengumpulan paling lambat 9 Juni 2024. Jika Anda milenial, muda, dan berpikir cerdas, maka kirimkanlah video Darwan Dharma Wacana Anda dengan kaidah ketat sinematografi jurnalisme Warta Merah, durasi 3 sampai dengan 5 menit, selaras tatwa susila acara Hindu Dharma dengan tema Bibit Bebek Bobot. Ayo tunggu apa lagi? Segera kirimkan ke wartamu@yahoo.co.id. Menggaris intelektual mendukung lomba esai Warta Merah, terutama aspek cerdas dan tuntas dengan tema Menakar Radar Hindu Milenial. dengan kriteria orisinil, jurnalisme Warta Merah 800 sampai 1000 kata, substantif dan solutif. Silahkan kirimkan naskah esai Anda ke email Wartam, wartamu@yahoo.co.id. Dasawarsa Wartam, membuka mata, menangkap makna. Bakti Wartam, bakti dan Wartam, membuka mata, menyambung asa. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Hot High TV on the Spot. Senang sekali, saya Amil Laksani. Saya Widi. Kali ini berada di Wartam Studio dalam acara Kelas Plus yang dipandu oleh Dia Parisia dengan narasumber Bapak Dr. Swantana.
Dari tadi Pak Suwantono udah ngejelasin banyak banget tentang buku, mulai dari buku yang paling menarik untuk anak-anak sampai buku yang paling cocok untuk anak muda zaman sekarang. Selain penjelasan Pak Suwantono tadi, juga ada jelajah pustaka bersama Kak Mia Gandewa. Penasaran gimana serunya? Yuk kita ikuti dalam jelajah tanpa kata, menganyam mozaik budaya. Om Swastiastu, salam warta merah. Teman-teman dan adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama di kelas plus tentang salah satu media penyampaian pesan setelah ditemukannya aksara. Kalau dulu penyampaian pesan disampaikan dalam bentuk tutur, dongeng, legenda, dan sebagainya. Tapi setelah ditemukan medium lain, orang-orang mulai menulis di goa, di lontar, hingga menemukan kertas di Cina. Mulai menulis buku dengan kertas hingga menjadi buku. Lalu bagaimana nih? Pak Suwantono akan menjelaskan tentang buku lebih dalam kepada teman-teman dan adik-adik. Mari kita ikuti kelas plus hari ini bersama redaktur Warta Bapak Gede Suwantono. Ini terbuat dari apa? Terbuat dari kertas yang mana di dalamnya ada tulisan. Tulisan itu dia mengandung pesan, itu buku. Nah kemudian kalau bagaimana pesan itu tersampaikan, itu kalau dari awal kita lihat itu biasanya tadi sudah dijelaskan di gua-gua, itu biasanya di awal itu lempengan tembaga. Nah itu di sana dipahatkan tulisan-tulisan. Nah kemudian sering perkembangan waktu, kemudian di daun lontar. Nah ini sudah lebih masif ya, sudah lebih banyak bisa dituliskan karena daun lontar lebih gampang menulisnya. Nah kalau lempengan kan susah, jadi kita memahami tulisan itu susah. Nah kemudian dalam perkembangan berikutnya, terutama di Cina, kemudian kertas ini dibuat dari kayu, nah, sehingga tulisan menjadi lebih masif. Nah kalau siapa yang paling banyak atau bangsa yang membuat tulisan paling banyak itu Cina. Kenapa? Karena di sana muncul kertas pertama, kemudian diikuti di seluruh dunia, sehingga kita warisi sekarang menulis itu dalam bentuk buku seperti ini. Itu kira-kira kalau secara singkat perjalanan bagaimana buku itu. Jadi dalam buku itu mungkin sekarang bisa dijelaskan tentang anatomi buku, mulai dari pembagiannya, jenis, sampai mungkin ada daftar isi dan apa sih anatomi-anatominya. Ya kalau kita lihat buku, kalau dari depan, ini tentu ini cover namanya. Nah di dalam cover itu ada judul, kemudian ada ilustrasi, foto, gambar yang mencerminkan isi buku secara keseluruhan. Jadi ada judul yang merupakan bagaimana sebenarnya isi, tetapi dikuatkan oleh foto. Kemudian ada penulisnya di sini, penulisnya Pak. Nah di dalamnya ada balik cover itu yang mengindikasikan halaman buku itu jumlahnya berapa, tahun berapa terbit, ISBN-nya, nomor ISBN di sana disebutkan. Nah kemudian nanti ada kata pengantar setelah itu, kemudian ada daftar isi, ada prolog, kemudian nanti ada bab-bab, ada pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, kemudian ada penutup. Nanti di baliknya biasanya berisi tentang secara singkat apa isi buku itu. Tadi Pak Suwantono sudah menjelaskan tentang anatomi buku, seperti apa buku, jenis-jenisnya sampai dunia buku anak. Nah, langsung saja kami akan coba ya jelajah pustaka, salah satu koleksi terbaru dari Butik Buku Warta berjudul Komik Anak Hindu Milenial. Jadi ini adalah cergam cerita bergambar yang eksklusif bagi adik-adik Swindu dan penting orang tua, kakak, semuanya mengoleksi ini dan menghadiahi adik-adik atau anak-anaknya buku cergam yang sangat menarik ini. Tadi Pak Suwantono pasti sudah menjelaskan ya tentang seperti apa sih anatomi buku, ada covernya, kemudian ada titelnya, sampai juga spek bukunya. Di sini disebut spek buku, dan singkat cerita di dalamnya sudah termuat isi yang digambarkan oleh cover buku. Seperti kita lihat di daftar isi ada tentang salam Om Swastiastu, ada juga Astungkara, hoak itu dosa, gunakan tangan kanan, jangan suka marah, sampai
Udeng Baru. Nah, sebuah cerita yang sering sekali teman-teman atau adik-adik atau kisah di rumah kita temukan, dan ini sangat menarik untuk diulas. Terima kasih dan mohon maaf jika Anda tak berkenan. Sampai jumpa dalam kelas plus berikutnya. Salam Warta Merah, membuka mata, menangkap makna. Generasi milenial bisa tanggap, dan khusus mengenai buku mereka sangat tertarik, kemudian terinspirasi untuk terus membaca, terinspirasi untuk bisa menuangkan ke dalam bentuk tulisan, dan semoga ke depan generasi muda Hindu milenial mampu menghasilkan karya-karya besar. Bakti dan warta, membuka mata, menyambung asa. Bakti warta, bakti dan warta, menjabat hati, peduli baik. Bakti warta, bakti dan warta, menjalin hati demi balik harmoni. Menjadi segara, menjadi lautan, menjadikan jiwa seluas samudra. Menjadi segara, menjadi samudra, menjadi lautan, ketabahan jiwa. Menjadi lautan, menjadi samudra, menjadi segara, kesabaran jiwa. Pemirsa ITV, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, dan terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Warta BTN 0000150007669 mendukung program Warta Educate dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai Channel 3, salam Warta Merah. Menjadi samudra, menjadi segara, manusia utama, berhati HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.